Oke, selamat pagi, salam dahsyat luar biasa. Kembali lagi bersama saya Aji Jayan Saputra. Untuk topik kali ini saya akan mereview salah satu resort yang dihandle oleh Pramana Experience. Dan kita akan berbincang langsung ketemu sama foundernya di Pramana Experience. Jadi sebelum kita masuk, kita lihat dulu logonya yang begitu keren ya. Di Volkswagen yang dipajang di depan. Luar biasa, kita akan cek suhu dulu karena kita mesti tetap ikuti aturan pemerintah untuk Om Swastiastu. Karasan Pramana Experience. Yeah. Kita cek di suhunya. Siap. 36,2. Saya pakai dulu hand sanitizer ya. Mari, saya antarkan ketemu bapaknya ya. Yeah, siap. Selamat pagi Pak Yan. Wih, luar biasa akhirnya ketemu Pak Yan. Gimana kabarnya hari ini? Pagi ini? Wow. Akhirnya kopi darat juga ya? Iya. Akhirnya teman-teman, setelah beberapa kali kita kontak-kontakan sama beliau di Facebook ya. Akhirnya hari ini diizinkan untuk kopi darat bersama beliau di salah satu resort yang lumayan keren ya. Bukan lumayan lagi, super keren. Salah satunya namanya adalah Kurasan ya. Kurasan. Nah, ini adalah bukti bahwa tidak semua kok selama pandemi ini adalah salah satu bukti bahwa tidak semua orang selama pandemi itu nuncep. dan kita dalam pagi ini kedatangan beliau untuk kita ajak berbincang-bincang bagaimana beliau bisa bangkit ya. Kita sambung lagi, tadi ada sedikit kesalahan teknis ya. Oke, so bisa ceritakan nih bagaimana Pak Yan sampai di titik ini, di mana pastinya ada perjalanan-perjalanan yang bisa menginspirasi kita, para sahabat di luar sana juga. Sehingga tentunya dari perjalanan itu kita bisa petik nih, ada kok orang yang dari ya tadi disampaikan dari kampung ya. Siapa tahu ada di teman-teman di luar sana juga sekampung dengan Pak Yan. Gitu dia. Oke, gimana nih masa kecilnya sampai perjalanan di titik ini? Saya masa kecilnya itu Pak Yan dari mana sih? dari Kampung Petang. Oke, siap. Bandung ya. Masa kecil ngarit ya, ngangon sampi. Oh iya, jadi ngangon sampi dari mulai bisa inilah SD. Berarti tidak langsung anak orang kaya gitu. Aduh, almarhum ayah petani sempat punya pengalaman ngarit juga berarti. Oh iya, dari SD sampai SMA. Orang tua petani gitu. Iya, almarhum ayah petani ya. Juga tukang di rumah ya, di tukang bangun rumah di kampung gitu ya. Jadi sebenarnya turning point-nya adalah waktu SMA. Saya masih nyangkul tuh, inget tuh di satu petak sawah. Itu saya masih ingat sekali menghadap ke tenggara gitu kan, saling ngobrol berdua. Ayah berpesan gitu, kamu nanti jangan seperti ayah gitu kan ya. Kamu harus sekolah dan lebih baik. Ya, jangan jadi petani digituin. Mungkin maksudnya bukan petani itu jelek, tetapi message-nya adalah kamu harus lebih baik dari ayah. Itu message yang saya dapat. Jadi ya memang akhirnya kan maunya sekolahnya arsitek tuh, karena sebenarnya sering lihat ayah pahat kayu gitu kan, banget. Jadi ada inspirasi juga, sering lihat beliau gambar-gambar rumah gitu, jadi ingin jadi arsitek, tetapi tidak kesampaian ya, tidak bisa disupport ya karena alasan biaya. Nyemplung di pariwisata gitu ceritanya. Jadi pariwisata ini sebenarnya nyemplung nih gitu. Dicemplung dari kuliah atau ya kuliah hanya sampai D1. Jadi ya tentara saya bersyukur sekali. Saya simpen berapa tabungan ya dari panennya. Bisa saya sekolah 1 tahun di pariwisata. Jadi ya sebelum selesai kuliah itu saya udah ngelamar kerja, pengen bantu-bantu. Setelah 7. Iya, wow.
Jadi pengen cepat kerja aja, no matter how hotel besar atau kecil, yang penting saya bisa segera dapat gaji gitu kan ya, biar meringankan beban orang tua. Gitu. Ya mulai dari sana lah berkarir ya. Berarti kuliahnya ini ambil jurusan pariwisata. Pariwisata diploma 1. Oke. Ya. Setelah itu kerja training atau iya training kemudian langsung kerja. Sebelum wisuda saya ada kerja, ngelamar kerja gitu. Waduh, saya di pariwisata kenapa saya katakan nyemplung itu bahasa Inggris saya nol besar. oh iya. Aduh, saya masih ingat diketawain seluruh kelas itu kan ya. Kan waktu itu minta baca sama dosen. I'm very, kalau sekarang kan saya sibuk gitu kan ya. Betul. Saya sangat sibuk gitu bahasa Inggris kan I'm very busy now gitu kan ya. Dulu, wah saya anggap Mbak U itu dibaca A kan di Inggris gitu kan ya. Kalau saya bilang I'm very basi gitu. Wah, itu momen yang diketawain. Udah ketawa sekelas. Waduh, sekelas itu. Saya nggak pernah lupa itu, saya nggak, aduh merah telinga gitu. Ya mulai dari sana saya akhirnya belajar di buku percakapan Inggris. Kebetulan training waktu itu di Kuta kan, banyak Japanese juga. Lihat senior ngomong bahasa Jepang kok kayaknya asik banget gitu kan. Ya saya akhirnya belajar conversation Jepang juga. Jadi 2 bahasa sekaligus dan gitu. Jadi otodidak tuh belajar dari buku-buku conversation and practice ya. Ya itu berkarir di tourism, di pariwisata jadi ya dari bellboy dulu, kemudian reception, berkarir jadi senior dan department head, division manager ya sampai jadi berapa tahun kerjanya? Saya 97 di saya sudah jadi manajer di 2009 ya, 2009 sudah jadi manajer. Oke. Ya, jadi manajer lah ya, kayak resort manager kayak gini kan. Jadi saya orangnya dreamer. Ya ceritanya dreamer ya, dari saya baru jadi reception nih gitu kan ya. Saya lihat manajer nih kan, wah, yang ganteng gitu kan ya. Sibuk nih warawiri gitu, keren juga ya itu jadi manajer ya, siapanya jadi manajer gitu ya. Itu buat jadi reception loh gitu kan ya. Kemudian akhirnya berkarir. Berapa tahun dari reception menuju ke 2020 saya jadi departemen head ya, aku waktu supervisor lah gitu kan di booking hotel. Jadi ya sampai berkarir 2009 itu sudah jadi manajer berkarirnya. Ya divisi dulu lah, divisi. Sempat booking hotel kan ya, booking hotel ke chain hotel, sempat ya cari pengalaman itu. Ya udah dari 2009 sudah jadi bisa manajer ketakian. Bisa jadi manajer. Kemudian saya target juga, oh enak jadi GM ya, opening hotel, gitu kan ya. Jawabnya gitu, pengen try something new. setiap tahun. Udah gini, udah manajer kok, ya udah segini Kayak kan kelas gitu. tahunan gitu ya. Iya, learn more. Yes, Gitu. ya. Nah, jadi gimana rasanya opening hotel sih gitu kan, dari scratch dari nol gitu kan ya. Jadi saya tantangan itu. Bahkan saya bilang Gimana caranya Pak Yan? Oh. Dekat dengan salah satu GM-nya atau Nah, saya play. Jadi keluar dari hotel itu terus apply jadi GM gitu? Iya. Jadi saya itu rela terus setengah gaji. Ya waktu itu saya di Kuto jadi unit manager kan. Kemudian ada challenge opportunity opening di Ubud gitu kan ya. Yeah. Jadi kebetulan waktu itu sih ada senior yang nelpon kan, yang sempat diajak kerja sebelumnya gitu kan ya. Oke. Ini ada opening tuh, wah kesempatan nih gitu kan ya. Saya nggak mikir angka gitu kan ya. Saya bilang setengah gaji saya turun gitu. Hanya untuk dapat kesempatan opening hotel dari rekrutmen dari segala macam ya. Wow, itu seru dan sampai Asantara berhasil di situ. Dan wah ini keren juga nih. Gimana kok handle hotel 2 gitu. Gitu kan ya. Nah waktu itu lihat ada senior saya kan mulai di hotel manajemen gitu. Seru juga ya, pindah hotel sana, hotel sini, tengok sana, tengok sini gitu kan ya. Ya kan ya, manage ketemu visit sana, visit sini itu sih serunya. Saya kan ngebayangin serunya. Terus akhirnya ya dari GM itu
ya setelah berapa ya, 2 tahun lah, 2 tahun kan saya sudah punya pandangan baru lagi. 2000 ya 2 tahun 3 tahun lah ya, 2013 saya nuncap lagi ya, bahasanya nuncap ya. Karena pas saya ninggalin gaji GM ya kan, saya tinggalin semua gaji GM nol. Wah itu saya bilang Tapi muncul yang disengaja. memang disengaja untuk ya kan manajer hotel kan belum ada duit ya kan gitu kan ya. Gitu. Jadi saya ngomong sama waktu itu udah saya udah berkeluarga gitu kan, ngomong sama istri siap-siap kan bilang gitu. Gimana saya mau ada visi gini buat manajemen, saya kehilangan gaji ini ya kan ya, pokoknya hidup dari tabungan yang adanya dulu deh gitu bilang gitu. Ya kan waktu itu bahkan tabungannya nggak banyak sih sebenarnya. Dan istri bilang, Oh, ya supportnya luar biasa. Supportnya di situ kan gimana struggle-nya kan, bisa apa dengan segala kondisi itu bisa support karir kan gitu ya. Karena saya sampaikan visinya, ya saya yakin bisa gitu kan ya. Jadi itu mirip pertama kali hotel yang rumah kayu 8 kamar. Rumah kayu 8 kamar di Ubud ya. Iya itu sudah nggak beroperasi. Ya kan, jadi kita di saat pertama kali itu berapa orang? Tim. Nah di situ dah saya akhirnya dikenalin teman kan. Nah ini ada lead nih gitu kan ya, ada teman yang dari Ubud nih. Ini ada hotel nih gitu kan. Belum juga satu tim dulu di tempat kerja sebelumnya. Saya lihat ke sana potensi nih gitu kan, kita bisa nih gitu kan ya. Ayo kita kerjakan. Ada teman lagi telepon nih gitu kan ya. Ya waktu itu yang pertama sekali apa namanya yang ngalem hotel ini ya, co-ownernya itu Pak Biasa namanya. Jadi kemudian ada teman-teman Pak juga lagi tim kerja dulu gitu kan ya. Tim lah saya bilang ya, saya nggak bilang bawahan, saya nggak pernah bilang bawahan, tim lah gitu kan ya. Jadi ikut satu gitu, nggak ada duit saya bilang gitu, nggak ada duit nih, nggak apa-apa gitu kan ya. Saya itu benar-benar kita dari scratch, dari bersih-bersih loh, dari nyabut rumput, ya kan, bersihin area gitu kan. Wah, gotong royong ya. Ada teman lagi yang saya ajak itu chef saya waktu saya GM gitu kan ya. Masa itu nih teman yang kita butuh teman yang di FP ini gitu kan. Ataupun dia gitu kan ya. Dia juga mau gitu kan, bahkan dia tertarik banget gitu. Gak apa-apa nih, nggak ada uang, nggak apa-apa gitu. Kata gila, pasukan gila ya. Nggak ada duit gitu. Itu udah berkeluarga sebenarnya. Ada juga tuh Pak yang panggil Pak Leon namanya. Gila ya. Juga gitu. Datang gitu kan ya, gila datang. Oke gitu ya, kita April itu kita launch ya, jadi pakai logo segala macam. Nah ceritanya adalah unit ini kita bangun dan berhasil. Ya berhasil. Dapat lagi properti sakit lagi gitu. Properti yang udah umurnya 12 tahun gitu, 12 tahun. Dan di saat sakit properti itu didapatkan, ini duitnya dari kita atau sudah dapat dari situ, memang sudah mulai dipercaya sama investor gitu. Sebenarnya waktu itu sih pemilik juga bilang bisa sih tapi nggak banyak. Ya kita benar-benar seru sampai bersihin kitchennya gitu. Teman saya yang saat itu bersihin kitchen yang tradisional gitu, bersih sampai seru pengalamannya. Ya pokoknya kita itulah gotong royong sambil ya nyapu udah make it happen ya. Jadi reception kan, welcome tamu, karena kita kan anak-anak ini baru di training kan, hotel harus running kan gitu. Kita sudah di situ, ya nemenin gitu, sampai malam gitu. Benar-benar udah nggak lupa waktu lah ya, kerjanya. Ya. Iya, dan kantor kita di situ, nggak ada kantor. Itu kedua ya. Yang ketiga dapat lagi yang lebih sakit. Lebih sakit lagi dapat. Iya. Yang pertama dan kedua ini sudah jalan sebelum dapat running yang ketiga atau sudah jalan, sudah running. Sudah ya, running. Justru karena running, people see ya gitu kan ya. People see, oh ini kok bisa ya, ini siapa timnya gitu kan. Ya. Ada lagi yang satu indikasi. Ya kita karena gini, memang dari misi ya. Pertama kita adalah membantu lokal pemilik ya pengusaha lokal lah ya untuk karena pada momen pada saat itu adalah switching dari teknologi dulu kan offline ya, booking ya. Nah, di tahun 2000-an itu kan mulai yang namanya
online booking. Iya. Nah, mereka tidak bisa beroperasi di situ. Jadi kita masuk sebagai yang sudah menjalankan Kode, ya, Booking.com, kayak gitu. ya seperti itu. Jadi samping itu juga mau menata timnya kan ya, people-nya bagaimana produknya harus diapakan, mereka juga perlu bantuan kita gitu. Jadi ya memang dasar bisnisnya adalah kan ingin membantu. Akhirnya ya itu juga kita sembuhkan. Mereka terkenal kita nyembuhin apa sakit dulu ya kan. Sejak kapan namanya Pramana? Sudah dari awal. Sudah dari awal. Sudah dari Itu awal. Pramana gimana ceritanya? Kenapa Wah. Pramana? Sementara apa yang bukan Pramana namanya? Nah, Pramana ini dari mana asalnya? Ceritanya Pramana ini kan saya suka belajar. Jadi di Pramana ya. Yes. Pramana itu kan adalah kalau dalam ininya ada cara membuktikan keberadaan Tuhan itu sebenarnya, tetapi kan saya pakai cara belajar ya. Jadi cara belajar ada prakyaksa Pramana, ada agama Pramana ya seperti itu. Jadi kita belajar dari masa lalu, dari pengalaman. Jadi ada Anumano Pramana gitu kan ya. Jadi ada belajar dari apa yang kita lihat up to date, perubahan yang sekarang yang ada gitu kan. Ada agama Pramana jadi kan ya. Jadi belajar dari literatur senior gitu ya. Jadi ada buku-buku kan, itu kan bukunya kan ciptaan dari isi kepala, dari isi pikiran dari senior kita. Jadi kita belajar di sana. Jadi ada prakyaksa, Anumano, prakyaksa sama agama Pramana. Jadi itu dasarnya. Jadi Pramana itu gitu. Jadi kita pakai junjung ya, lotus. Ya, lotus itu kan yang paling utama, jadi kebijaksanaan gitu kan ya, belajar dengan kebijaksanaan supaya ketika kita bisa, kita nggak jadi sombong gitu, kita jadi mampu gitu kan ya. Karena ilmu itu kan terus bertambah ya, artinya berkembang gitu kita. Sampai saat ini pun saya bilang, kalau orang-orang teman-teman bilang sukses, saya belum merasa saya masih banyak sekali hal yang belum saya kerjakan, masih harus banyak yang harus apalagi kan di sini membantu ya, masih banyak harus bisa bermanfaat lah gitu. Ya, diri kita ini apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi lebih banyak. Ya, contohnya kita bangun hotel kan bermanfaat bagi adik-adik ya yang sekolah bisa mendapat mendapat tempat untuk belajar saya bilang. Yes. Karena saya dalam setiap training saya itu di Pramana nggak pernah mempekerjakan mereka. Iya, saya minta mereka, kamu jangan bekerja di sini, kamu belajar. Kalau bekerja ya jadi housekeeping aja 10 tahun gitu. Sangat menarik. Iya, jadi kalau minta mereka bekerja ya kita nggak akan develop mereka. Nah, kita punya kewajiban untuk mendevelop mereka, memberikan mereka training. Jadi ajarkan mereka menjadi lebih baik dari ya datang misalnya dengan kemampuan sekian, keluar dari atau pindah kerja dari tempat kita ya sudah bawa kemampuan lebih. Itu senangnya luar biasa. Dan melihat mereka bisa bertumbuh secara karir gitu kan. Ya, karena kita kasih pilihan. Ya kan? Iya, kamu mau berkembang di sini gitu kan. Sama kita pindah-pindah hotel Pramana atau mau keluar dari pengalaman. Ada yang berkembang ya, seperti Pak Gusti Putra gitu kan, berkembang bersama kita di awalnya dia jadi head dulu gitu kan ya. Nah, jadi kita training menjadi seorang manajer ya. Itu ceritanya sampai Pramana saat ini ya, by reputasi ya, kita selalu di-approach klien karena reputasi. Pertama saat baru bangun itu memang punya mimpi handle banyak properti Pak ya. Mimpinya besar. Kan saya bilang dari mimpi besar bermimpi gitu kan ya. Bahkan mimpi saya adalah sempat naruh angka nggak di situ? Saya pengen sekian resort kayak gitu, atau saya pengen ada angka nggak di situ saat saya bermimpi? Saya nggak naruh kuantitinya ya. Oke.
tapi saya lebih ke quality-nya ya. Jadi saya lebih melihat adalah saya sekarang adalah lokal, kayak kan ya Bali. Yes. Saya mau visitnya Indonesia di tahun sekian, world dunia di tahun sekian, lebih begitu. Oh. Ya, not about numbers sebenarnya. Yes, Apa yes. terjadi sekarang aja ya teman dengar misalnya ada puluhan gitu ya, ya it's happening gitu kan ya. Jadi lebih kepada spreadingnya gitu kan ya. Ingin apa yang dibuat ini bisa memberikan dampak pada hospitality di seluruh dunia, karena kan kita mengembangkan yang namanya genuine hospitality. Genuine hospitality, jadi apa ya? Jadi melihat tamu itu bukan yang nyusahin kita, bukan yang belanja gitu. Beda ya. Iya. Kalau yang belanja kan tadi kita lihat duitnya dong, ya kan ya? Betul. Ya, ya udah belanja selesai kan gitu, udah bayar selesai. Iya. Tapi apa yang dia beli selesai kan gitu. Iya. Kita nggak melihat itu. Kita melihat adalah bagaimana orang setiap tamu atau pengunjung itu yang datang ke tempat kita itu happy. Iya kan? Yes. Happy. Happy dengan apa ya? Dengan Ini yang dimaksud dengan experience ditambah. iya gitu experience-nya. Jadi nggak sekedar menginap kan gitu ya, nggak sekedar makan di restoran, jadi more than gitu ya. Jadi, mereka mendapatkan suatu insight, hendak pulang ada yang berpesan gitu. Ya jadi biar apa? Ada yang betah nggak pengen pulang. Kita buat orang itu betah nggak pengen pulang dan nangis pulangnya itu yang seru. Jadi, karena memang kita minta anak-anak melihat mereka adalah orang yang kita buat make other people happy itu karena membuat orang bahagia itu kalian akan mendapatkan timbal balik dari alam. Lebih kepada apa pendekatan holistik. Di saat awal-awal setup itu Pak Ian sendiri kan pastinya nggak sendiri kan, pasti ada beberapa tim. Iya. Di saat itu tim apa saja yang Pak Ian benar-benar harus ada nih pokoknya, Oh iya ya. gitu kan? Ini di bagian accounting, Oh, iya, marketingnya, salesnya, Iya, iya. di HR-nya atau di operationnya. Untuk di Pramana sendiri ya, ya. untuk di Pramana sendiri. Berlima dulu. Berlima waktu itu satu aja pertama. Masing-masing pegang beda-beda, Iya, double iya. juga. Saya, kebetulan si teman-teman percaya saya jadi pimpinan waktu itu, ada yang lead gitu kan ya, jadi saya CEO-nya. Jadi saya lihat posisi teman-teman ini kan ya, ya tentunya ada engineering-nya ya. Jadi apa namanya, teman coba kamu fokus di room nih gitu kan ya. Awalnya di project satu, kemudian di FB yang saya jelas FB ini ada yang sales, ada operation. Jadi saya di development gitu kan, bisnis development. Jadi akhirnya dirubah lagi, ada berubah. Oke, beli di ini aja, di room aja. Saya ada di project gitu, karena kan saya passionate di situ. Saya di development, dia bisnis development. Meeting partners gitu kan suka gitu kan, jadi ya gitu ya, kita waktu itu di bulan kedua. Workflow-nya gimana Pak ya? Apa ada workflow yang seperti sekarang sudah ada Iya, task management kayak software dan lain sebagainya, sistem dan lain sebagainya waktu awal-awal mulai atau? iya. Kita create job desk masing-masing. Jadi saya makanya assign mereka job desk-nya ini gitu kan. Jadi sehingga semua bergerak sesuai fungsinya berlima ini gitu. Ada yang di sales langsung observasi, dia langsung di e-commerce lagi. Udah pernah jadi manajer, punya apa staff gitu, dia lagi kerjaan sendiri. Bagaimana Pak Ian waktu itu picking orang ini, ngambil mereka? Nah kan ini berlima ini sebagai founder juga, co-founder. Jadi ya sudah ini apa, ya dia kerja sendiri. Itu juga satu hotel. Nah ketika nama gitu kan udah perlu tangan nih. Tim ya, jadi kita hire satu e-commerce waktu itu. Kemudian kita sudah accounting nih, dari sebulannya saya accounting dua gitu. Akhirnya karena udah malu ngantor di unit gitu kan, kita akhirnya sewa ruko 3x4 ya, kerja saya jadi buat training tim di situ gitu kan, yang ngantor di situ. Karena kita jarang di kantor. Tahun berapa itu? Mulai cari 2015 ya. 2015 baru punya kantor. 2 tahun. Baru punya kantor. 2 tahun sudah kencang banget itu. Nyewa Berapa kantor sudah? Untuk propertinya udah berapa? waktu itu masih kecil 8 ya, ingat masih 8. 2 tahun. Saya masih ingat 8 ya. Kondisi mulai dengan apa adanya. Iya gitu. Jadi ada beberapa villa juga yang kita miliki ya.
ada momen yang buat saya sangat sedih gitu ya. Ketika ini setelah kita berkembang kan, mendapat kesempatan dipercaya sama investor untuk unit hotel yang lebih besar ya. Itu Kayon ya, Kayon kita menit dari awal kan, dari scratch lah juga kan ya. Jadi hype ya, dari hype. Dari sana start kita mendapat kepercayaan di bintang bintang 45 dah gitu kan ya. Kayon yang di keduanya. Iya, satu dulu kan, yang Oh, itu ceritanya menarik juga itu. Saya kan juga ada background pendidikan yang tinggi di manajemen gitu kan. Kemudian ceritanya kan investor dia cari loan di bank kan ya. Betul. Saya nggak sebut nama banknya kan. Wah, itu saya dicerca itu. Ya, katanya pertama katanya siapa CEO saya Pak. Sekolah di mana? Oh, saya nggak sekolah, saya bilang gitu. Saya nggak sekolah, Pak. Maksudnya gimana? Ya maksud Bapak, saya sekolah manajemen saya nggak Pak. Saya nggak tamat bachelor nggak, saya bilang gitu kan ya apa adanya, saya hanya tamat D1. Oh gitu ya. Berapa hotel dari menit? Nah ini kan pertama kali yang bintang 4 gitu kan? Iya. Yang menit hotel kecil-kecil Pak, 8 kamar cottages gitu kan ya? Oh gitu ya. Tapi saya punya pengalaman Pak, opening hotel, bintang 4 gitu kan ya. Saya pernah punya pengalaman bekerja di hotel bintang 5 gitu. Saya pakai CV aja. Akhirnya itu siapa yang akan Pak bawa tuh ke jurang-jurang gitu tamunya? Ada tamunya ke sana ya gitu kan? Oh ada Pak, ini punya market untuk saya jelasin enggak gitu kan siapa marketnya gitu. Ini sudah jadi hotelnya atau belum? Baru tanah. Iya baru approach ini kan ya loan ke bank kan gitu kan ya kan mendampingi investor kita ini gitu. Campah banget. Oh iya campah saya bilang der ya kan ya saya bilang terlalu pangkah ya berani gitu kan ya. Ya akhirnya saya pakai CV gitu kan ya meyakinkan mereka itu untuk mengeluarkan itu kan imagine ya. Ya akhirnya ya berkat juga si investor juga punya ya relasi segala macam akhirnya dikasih lah gitu kan ya. Jadi ya itu ceritanya sampai ya dari sana berapa habis katanya kain yang mana yang itu nggak usah dibuka kali. Nggak usah dibuka ya. Jadi yang jelas itu pengalamannya luar biasa ya. Yang jelas ratusan miliar. Nggak tahu juga sih. Nggak sampai sana ya. Terus di yang satu enggak sih. Yang pertama ya. Ya itu ceritanya, apa namanya saya bilang challenge-nya ya. Nah dari sana growing. Nah kita akhirnya bisa sewa rumah untuk jadi kantor gitu. Sewa rumah jadi kantor. Nah di situ nah ini yang saya bilang tadi sedih banget ketika saya memutuskan, teman-teman sekarang kita fokus di hotel besar nih gitu kan ya. Bila kita tinggalin deh gitu kan ya. Biar mau fokus nih gitu kan ya. Ada 1-2 investor datang ke kantor, akhirnya tim bilang nggak bisa Pak, ada report kan, ada tadi investor datang untuk menit villanya, minta dibantu, kita bilang udah nggak menit villa lagi gitu kan ya, tinggal villa maksudnya ya, yang ada 3 bedroom, 2 bedroom gitu. Wah di situ 6 bulan itu prosesnya, saya akhirnya sempat nangis saya, inget saya sama apa niat awal apa sih gitu. Kayak ditampar itu, dalam perenungan kan ditampar. Ya kamu kok kayak sombong nih gitu kan ya setelah ada manajer yang besar kamu kok ninggalin ini gitu. Akhirnya saya bilang teman-teman lagi comeback bantu gitu. Akhirnya gitu bantu lagi manage villa. Ya jadi membantu investor yang udah nggak bisa manage villanya gitu. Ya bentuk tim khusus untuk villa-villa gitu. Makanya sekarang ada Pramana Villa Management, ada Pramana Hotel gitu. Oh, beda berarti. Iya, itu beda. Manajemennya itu benar-benar dipisah orang. Oh iya. Ada di sini ada general manager sendiri, ada direktur sendiri di sini. Pramana Hotel ada direktur sendiri. Ya ceritanya kan kita sudah bentuk layer dari awalnya manajer jadi layer direktur. Dari sisi holdingnya itu tetap Pramana punya. Iya ada. Jadi holdingnya Pramana Holding. Jadi ada anak perusahaannya Pramana Villa Management dan Pramana.
Ada kan tambah akhirnya menjadi ada restorannya ya. Ada juga. Tapi yang ini masuk ke hotel gitu ya? Yang mana? Yang Kuarasan ini. Oh iya, iya ini Pramana Masuk Hotel. hotel. Nah, jadi Pramana Hotelsnya Di hotel ini pun masing-masing di setiap properti itu ada GM-nya. Iya, ada. Jadi, nah ini masuk brand kami Experience namanya, Experience by Pramana. Makanya di depan ada Kuarasan Pramana Experience gitu. Jadi kita ada brand Pramana Hotel, Standar Pramana, Experience by Pramana, ada Tapa Hotel. Jadi Pramana Hotel ini yang khusus dengan brand kita ya. Yang ada restoran juga berdiri sendiri. Iya. Kayak Update, terus ada Dom. Oh iya. Sorry, Jadi ya. Update apa namanya? Unem. Unem sama Dom gitu ya. Jadi ya itu dia. Ya. Jadi itu unit usaha di kuliner itu. Ya, jadi ada Tapa Hotel sebenarnya. Dan brandnya semuanya jalan luar biasa Ya, selama pandemi. Jadi kan Ini- classified ya. Ini yang sangat menarik untuk dikupas. Sementara Pak Yan sendiri sudah keluar gitu loh. Iya. Itu kan tahun 2018. sudah mulai keluar. Ya, 2018 ceritanya kan kita kan karena sadar diri dong itu tidak berpendidikan tinggi, kita akhirnya kita sama holding berlima hire coach internasional, jadi meng-coach kita selama setahun gitu kan ya. Jadi setahun untuk Ini orang luar maksudnya. iya kita hire kita konsultan ya, jadi Untuk setahun personal Pak Yan atau ini untuk holding? untuk kita juga di company ya untuk holdingnya ya. Jadi kita di situ memahami misalnya kan ada karir nih kan ya, ada employee gitu kan, entrepreneur, business manager, business operator gitu kan, business owner, investor. Nah saya di situ tertampar gitu kan ya. Oke. Ya kan saya udah business operator nih gitu kan ya. Yes. Terus saya ulangnya lagi